Saya pikir ziarah silsilah yang terakhir itu tahun 1996, 95. Saya pun ikut dan lain-lain ikut menziarahi seluruh tempat-tempat yang kita ziarahi ini. Jelaslah para wali yang kita kunjungi itu memang wali yang istimewa, yang sangat sulit dicari. Walaupun modalnya telah ada pada kita, maka semua tarikat yang ada di Indonesia, katakanlah di Sumatera dan Malaysia ini, dia hanya berasal daripada 4 kemah. Pertama, kemah kumpulan. Yang kedua, kemah Babu Salam. Yang ketiga, kemah ayahanda guru kita. Yang lain pun ada tapi kecil-kecil, tapi ini yang besar. Perkembangan tarikah ini, jangan kita terfokus pada tarikah kita. Di Riau ada satu penyelidikan oleh dinas sosial mengenai jumlah rumah suluh atau rumah alkah yang bukan milik kita, 120 buah. Bukan kita punya. Sehingga kalau kota-kota pernah mendapat gelar ya, Medan kota berstari, Bandung kota berhibar ya, atau kota bersinar. Kalau Ujung Batu itu Rokan Hulu, nama kotanya pun sudah aneh, kota 1000 suluk. Alkah-alkah itu ada yang besar, lebih besar dari kita, ada yang seperti masjid, ada yang berdiri tahun 1800, 1900, tahun 2001 dan lain-lain. Tetapi yang terpenting bagi kita itu sebenarnya mencari wali yang mursyida itu, sesuai dengan ayat Al-Kahfi itu. Yang itu yang penting, guru yang mendapat petunjuk yang mesti kita laksanakan. Dari situ kita mulai meluaskan suatu nuansa. Maka itu tarikat ulah ini memberikan suatu nuansa akibat kebesaran daripada sang guru itu tersebut. Kadang-kadang nuansa ini yang lebih ditekuni oleh sang murid, bukan amal-amalan zikrullah. Nuansa apa itu yang saya maksud? Pertama, nuansa zahiriyah, fanatisme zahiriyah, fanatisme terhadap turunan guru. Itu suatu kekeliruan. Fanatisme terhadap tempat guru, suatu kekeliruan. Fanatisme terhadap kedekatan pribadi guru, terus kita fanatik. Itu saya pikir suatu kekeliruan kalau kita hanya berpijak di situ. Fanatisme kita mesti fanatisme pengamalan zikrullah dan memberikan penghormatan secara proporsional kepada turunan, tempat, dan kedekatan pribadi. Kadang-kadang ini yang mengkelabukan kalau kita nggak bijak, kekurangan wacana melihat para syekh. Fanatisme zahiriyah kadang-kadang mendatangkan pedoman-pedoman fisik yang kadang-kadang non-islami, seperti Nabi Sulaiman yang kaya raya, membuat umatnya semua ingin kaya. Kesederhanaan yang dibuat oleh Nabi Isa membuat orang harus sederhana kayak Nabi Isa, padahal itu pembawaan pribadi. Bahkan yang dirawat adalah kerajaannya, mungkin pembawaannya, padahal ketuhanannya kita lupakan. Itu satu buah efek yang kita lihat akibat nuansa kebesaran seorang guru. Akhirnya karena ayahanda guru ini punya ajudan, setiap ketua alkah kepingin punya ajudan. Karena ayahanda guru orang itu sujud sama dia, setiap ketua alkah punya sujud sama dia. Karena ayahanda guru suka marah-marah, ketua alkah kalau belum menjadi ketua alkah kursus marah-marah dulu. Nah, ini saya pikir kita begitu banyak nuansa para wali. Bahkan di zaman nenek kita dulu kampung di Buayan, karena nenek Buayan kita sangat sederhana, dia sembahyang hanya 2 ayat, yaitu ayat Qul huwallahu ahad yang pendek dan Inna A'taina. Orang lebih belajar daripada ayat ini dimarahi. Untuk apa belajar ayat banyak-banyak? Untuk apa belajar agama banyak-banyak? Dengan 2 ayat saja sudah jadi wali kok. Nah, ini suatu hal yang kekeliruan. Kewaliannya yang mesti kita pelajari melalui zikirnya, ayat kita pelajari pula melalui syariatnya. Ilmu kedokteran kita pelajari pula. Dulu nenek kumpulan itu
kalau dia bergerak kemana-mana itu begitu cepat ya. Kadang-kadang anginnya menderu dulu, rupanya dia ada harimau dia. Tapi saya rasa kalau kita sekarang jalan-jalan pakai harimau ditangkap polisi gitu. Jadinya itu mesti kita apakan. Itu satu nuansa yang kalau kita tahu kepada Alkah, kita sudah tahu bagaimana sikap seorang muslim sudah ada pada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, itu di Madinah sendiri ini ya, itu tempat khutbah mimbar itu 3 tingkat. Rasulullah berkhutbah paling atas. Abu Bakar berkhutbah tangga yang kedua, nggak berani dia ke atas. Umar tangga yang ketiga. Nah, kalau ini menjadikan pelajaran kaum muslimin pula, Utsman yang keempat, ini kan jadi payah ya. Mula-mula memang timbul akibat penghormatan, nggak salah itu. Kita sayang kepada anak kita, bajunya kita cium, nggak salah. Tapi merupakan suatu ibadah, itu kadang-kadang bisa menimbulkan masalah. Ini sesuatu itu kadang-kadang menimbulkan masalah. Sebagai pusat BKK tentu mengambil hal-hal yang bersifat umum. Penghormatan ketua Zahiriyah tentu nggak salah, Zahiriyah suluk. Tapi memberi hormat kepada ketua Zahiriyah ketika mau sholat ada imam lain beri hormat dulu kan, nggak salah. Tapi kalau ini menjadi peraturan Al-Kahfi Indonesia, sebelum sembahyang kita mesti hormat kepada Zahiriyah, saya pikir agak ganjil ini. Maka BKK tetap mengacu kepada kebiasaan al-Islam. Nah, itulah sebenarnya polanya. Ini sebenarnya ada kebiasaan yang berbentuk ibadah, ada kebiasaan yang berbentuk kebiasaan, boleh dilaksanakan, tapi jangan merupakan suatu keharusan atau merupakan suatu suatu keseragaman. Biarkan sajalah bervariasi kalau hal-hal yang belum menyangkut masalah umum. Maka saya menyampaikan itulah kebijakan BKK yang akan datang, nantinya akan mengacu kepada keislaman tersebut, termasuk mengenai yayasan. Yayasan kita ini tentu akan harus sesuai peraturan pemerintah, mesti ada pembina, mesti ada pengurus, dan mesti ada pula pengawas. Itu kita mesti mengacu kepada ketuhanan. Ini demikianlah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.